الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berharap bisa setiap hari bertambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul, sehingga bertambah pula keimanan kita dan amal soleh kita. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan membahas tentang cinta. Judul dari tukang puasa, Cinta Kok Gitu. Plesetan dari sinetron Tetangga Masa Gitu ya. Pernah ngerasa kapok nggak dengan cinta? Ini pertanyaannya nggak keren. Pernah merasa kapok karena cinta? Nggak pernah? Pernah jatuh cinta? Jatuh cinta atau jatuh hati? Tertarik dengan hati atau tertarik dengan hawa nafsu? Susah Ustaz ngebedain mah. Tertariknya karena hati atau tertariknya karena hawa nafsu? Bedanya apa? Kalau tertarik karena hawa nafsu, biasanya suka naik turunnya, fluktuatifnya itu akan sangat signifikan. Contoh kalau nyenengin, kita ekspresif, kita bahagia, tapi kalau lagi nyebelin, itu bisa juga buat kita nggak punya daya tahan. Kalau tertarik karena hati, pengennya selalu ngebahagiain, memberikan, melakukan sesuatu yang baik. Itu kalau tertarik karena hati. Kalau tertarik karena hawa nafsu, selalu mikirin apa yang udah diberikan buat saya. Kalau tertarik karena hati, selalu mikirin apa yang saya harus berikan kepada dia. Tapi itu bukan itu yang akan kita bahas. Itu mah udah basi ya, udah banyak yang bahas lah. Pakar-pakar cinta mah banyak di Indonesia. Baik yang nulis lirik-lirik lagu, yang buat puisi, yang bikin film, yang bikin buku, itu mah pakar-pakar cinta mah udah banyak. Walaupun banyak juga yang pakar cinta gagal dalam urusan cinta. Saya kepengen bahas malam ini tentang satu bentuk cinta yang makin bertambah cinta itu makin tough. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin kuat kesabarannya. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin jujur dan tulus dalam berbuat kebaikan. Makin bertambah rasa cinta itu kita makin bermanfaat buat orang banyak.
makin bertambah rasa cinta itu, kita makin berani berkorban. Makin bertambah rasa cinta itu, kita semakin khusyuk dalam sholatnya. Pernah gak ngerasain gara-gara cinta sholat gak khusyuk? Pernah gak? Gara-gara lagi mikirin tentang seorang laki-laki atau tentang seorang perempuan, sholat jadi gak khusyuk. Pernah gak yang di bawah sini nih, yang di lantai 1, gara-gara mikirin laki-laki jadi gak khusyuk sholat? Pernah? Bahaya kalau pernah. Pernah gak gara-gara mikirin cewek, ada satu sosok wanita yang kita banget, terus jadi gak khusyuk sholat? Malu-malu? Kalau saya sih pernah, malah sering. Gara-gara mikirin perasaan kepada seorang cewek, jadi gak nyaman sholatnya nih. Gara-gara habis ngelihat foto cewek, jadi gak nyaman sholatnya. Saya mah sering banget kayak gitu. Dan cewek itu adalah istri saya sendiri. Kan enak ya, gak perlu malu-malu, makanya nikah. Gara-gara lagi ada masalah sama cewek yang kita sayangin, sholatnya gak khusyuk. Malah agak-agak terkesan tell me gitu. Pas orang ngomong kita ya, tapi kita gak konsen, lagi mikirin yang lain. Kenapa makin besar rasa cinta kita kepada seseorang itu kalau terganggu sedikit, buat kita gak khusyuk di dalam sholat. Bahkan semakin besar dan menggebu-gebunya perasaan kita kepada seseorang yang belum halal, malah buat kita gak khusyuk dalam sholat. Saya gak percaya kalau ada orang yang bilang, sejak ketemu dia saya jadi lebih khusyuk dalam sholat, bisa tahajud. Ini namanya talbis. Tahu talbis? Talbis itu kalau dalam bahasa kita tipu daya iblis. Dia bikin cinta yang terkesan syariat. Mana cinta yang terkesan syariat? Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk tahajud. Cinta yang dibumbui dengan nasihat untuk baca Quran. Cinta yang dibumbui dengan nasihat ikut taklim bareng yuk gitu. Nunggu di mana? Di persimpangan itu. Saya nggak bawa kendaraan, ya udah bareng aja. Masih mending kalau naik motor kelihatan orang, kalau naik mobil nggak kelihatan siapa-siapa. Belum lagi kaca-kacanya itu pada anti sensor ya. Nah ini awalnya sih pengen ikut taklim, pengen bangunin tahajud, tilawah Al-Quran. Udah sampai juz mana? Udah sampai juz 20. Kamu di mana? Deket-deketan kamu lah, nggak akan jauh kayak gitu ya. Hebat ya, kamu dua berapa? 21. Kok bisa? Soalnya saya nggak baca juz 1 sampai 20, bacanya juz 21 doang. Di mana kamu, saya di situ. Ini artinya cinta-cinta yang dibumbui dengan religi. Saya nggak ngomong baik atau buruk, cuman cinta yang kayak gini nih biasanya agak-agak modus. Hanya ketika pacaran doang bisa kayak gitu. Udah selesai, nanti udah halal, udah nikah. Kalau dia bukan karena Allah, itu akan berubah. Pasti kayak gitu. Makanya kita akan bahas satu cinta yang makin nambah itu makin khusyuk sholatnya. Yang makin nambah cinta itu makin buat kita bersemangat beramal soleh. Yang makin nambah cinta itu buat kita semakin istiqomah. Yuk kita baca Al-Quran dulu, coba teman-teman buka surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, serta keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya kepadamu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kefasikan. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang resiko kalau kita mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Pokoknya kata Allah di sini, nggak mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu gak mungkin. Bukan hanya gak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Artinya gak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk, itu gak boleh. Kalau dia mencintai makhluk harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Makhluk itu kata Allah bukan orang yang jauh. Makhluk itu kata Allah orang yang dekat dengan kita, orang yang layak kita cintai, dan tidak dosa mencintai mereka kecuali kalau bukan karena Allah. Orang tua, bukankah kewajiban seorang anak mencintai orang tua? Tapi kalau bukan karena Allah atau melebihi cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada Allah, maka itu akan fatarabbasu, hati-hati kata Allah. Tunggu aja kata Allah. Ini tegas bahasanya, dan Allah meletakkan ayat ini di dalam surat At-Taubah. Dan salah satu di antara ciri khas dari surat At-Taubah isinya adalah tentang orang-orang munafik. Bisa jadi teman-teman, kalau kita mau jujur menilai diri kita mukmin apa enggak, coba lihat. Jangan-jangan cinta yang selama ini kita rasakan itulah yang menjadikan tanda-tanda kemunafikan pada diri kita. Kalau kita mau tahu saya ini mukmin apa munafik, salah satunya lihat aja dalam urusan cinta.
Apakah kita mencintai seseorang atau sesuatu melebihi Allah dan Rasul? Atau sama pun nggak boleh, apalagi melebihi. Kalau itu ternyata ada di dalam hati kita dan nggak bisa dibuat-buat, dan kita nggak mungkin membohongi diri kita sendiri, berarti kita termasuk orang yang diancam di dalam surat Baro'ah, surat Munafikun. Kalau surat Al-Munafikun itu pendek, ini ada surat Munafikun yang lebih panjang daripada Al-Munafikun, yaitu surat At-Taubah, isinya tentang orang munafik. Dan Allah bilang gak mungkin bahagia orang yang mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mencintai ayah dan ibu kita, harus karena Allah dan Rasul. Maksud karena Allah dan Rasul itu apa? Satu, karena emang perintah Allah dan Rasul. Kalau perintah Allah untuk tidak mencintainya, maka kita tidak mencintainya. Memang Allah pernah menyuruh hambanya untuk membenci orang tua? Atau membenci keluarganya? Membenci pasangannya? Membenci anaknya? Pernah di dalam perang Badar. Perang Badar itu bisa dibilang perang saudara yang sebenarnya. Seorang ayah berperang dengan anaknya. Ayahnya di pasukan kaum musyrikin, anaknya di pasukan kaum muslimin. Pamannya di pasukan kaum musyrikin, ponakannya di kaum muslimin. Saudara kakaknya di kaum musyrikin, adiknya di kaum muslimin, dan itu banyak. Salah satu yang terkenal adalah Abdullah bin Suhail. Ayahnya di barisan orang-orang Abu Jahal, anaknya di barisan Rasulullah SAW. Sehingga banyak yang terjadi adalah seorang ayah membunuh anaknya atau anaknya membunuh ayahnya. Dalam kondisi seperti itu Allah menyuruh membuang rasa cinta kepada keluarga, karena cinta kepada Allah lebih berharga daripada cinta kepada siapapun. Siapa mereka yang memusuhi kaum muslimin, yang menzolimi kaum muslimin, yang memfitnah kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin. Tetapi jika mereka hanya berbeda agama, tidak memerangi kaum muslimin, maka Allah menyuruh kita berbakti kepada mereka walaupun mereka beda pemahaman dan ideologi dengan kita. Ini namanya cinta karena Allah. Jangan mentang-mentang orang tua kita sama muslim sih, cuma mungkin beda pemahaman agama. Yang satu agamanya setelah belajar di taklim, yang satu lagi dulu belajarnya dan lebih banyak campuran budaya. Terus akhirnya kita jadi nggak mencintai lagi orang tua kita, banyak menghujat, banyak mendebat. Itu bukan karena Allah, walaupun alasannya agama, tapi itu bukan karena Allah. Allah tetap menyuruh kita untuk wala taqul lahuma uffin. Allah tetap menyuruh kita untuk wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baik kepada istri kita, kepada anak kita, walaupun mereka mungkin belum menjadi orang yang taat. Karena itu beda lagi urusannya. Makanya cinta karena Allah itu pertama cinta karena perintah Allah. Siapa yang harus dicintai, siapa yang tidak perlu dicintai. Siapa yang kalau kita mencintainya berpahala, siapa yang kalau kita mencintainya malah berdosa. Ini cinta karena Allah. Bagaimana kalau kita mencintai idola-idola yang sebetulnya ketika kita mencintainya justru membuat hati kita terganggu, khusyuk kita jadi berkurang. Mencintai seseorang yang kemudian kita tiru perilakunya yang tidak baik, berarti bukan karena Allah. Cewek-cewek misalnya ikut konser seorang penyanyi yang keren, terkenal, lagi ngetop, udah gitu seksi lagi, suaranya bagus, suaranya tuh berat banget. Kalau lagi main gitar tuh keren banget. Pas kita nonton konsernya histeris. Jangankan itu, histeris terhadap mayit suami aja dilarang ya. Boleh histeris terhadap mayit suami? Suaminya meninggal terus dia histeris. Teriak-teriak, namanya kan meratapi mayit. Itu nggak boleh, termasuk dosa besar. Apalagi histeris terhadap manggungnya orang yang bukan siapa-siapa bagi kita. Itu lebih nggak boleh lagi. Nah ini cinta ini pasti bukan karena Allah. Dan kalau ini yang ada di dalam hati kita, pasti nggak akan pernah bahagia. Udah nggak berpahala, nggak ngebahagiain, nggak nambah amal soleh. Terus gimana terhadap yang kayak gitu-gitu mah? Biasa aja, nggak usah pakai perasaan. Flat. Kalau mau menikmati hiburan pun nikmatin aja, tapi nggak usah baper, nggak usah sampai nangis habis-habisan di bandara gara-gara nungguin Justin Bieber datang. Pas datang ternyata dia ngambil jalur lain, dia nangis-nangis. Sudah seharian saya itikaf di bandara nggak ketemu. Yang laki-laki juga kayak gitu. Artinya
itu udah baper, udah mulai pakai perasaan, dan perasaan itu pasti akan mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadah kepada Allah. Gak akan bahagia kalau kayak gitu. Yang terjadi sekarang banyak kaum muslimin cintanya bukan lagi karena Allah. Dia tidak mencintai orang tuanya, padahal Allah menyuruh dia mencintai orang tuanya. Dia tidak lagi mencintai ulama, ngefans sama ulama, padahal Allah menyuruh dia mencintai ulama. Wa kunu ma'as shadiqin, kata Allah, dan tetaplah kamu, jadilah kamu, bersamalah kamu dengan orang-orang yang salih. Dia tidak lagi menjadikan para sahabat sebagai idolanya. Ini bukan karena cinta karena Allah. Ini pasti cinta karena hawa nafsu atau talbisul iblis, godaan setan. Makanya coba kita revolusi cinta kita. Revolusi cinta, dari cinta yang karena hawa nafsu, karena hiburan, karena keren menurut kita, menjadi cinta karena Allah. Tapi tetap bisa menikmati hiburan, kekerenan, segala macam yang sifatnya masih mubah, silakan dinikmati, tetapi jangan pakai perasaan karena itu berbahaya. Sekedar hiburan aja, karena Allah juga nggak ngelarang kita berhibur. Dalam istilah hukumah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, kan gitu ya. Maka sebagian besar hiburan itu adalah yang mubah. Mubah itu artinya nggak dilarang, nggak disuruh. Secara pahala nggak berpahala, nggak berdosa, biasa-biasa aja gitu. Nggak nambah pahala, nggak nambah dosa. Kayak kita misalnya lagi nyanyinya masih lagu-lagu yang biasa dan kita nyanyi sendiri, apalagi gitu ya. Nyanyi sendiri atau dengar musik sesuatu yang masih wajar, bukan musik-musik yang dilarang. Ini nggak nambah pahala, nggak nambah dosa. Atau jalan-jalan nambah pahala? Kalau jalan-jalannya murni karena pengen menikmati hari libur, pengen menikmati alam, pengen senang-senang dengan keluarga, teman, ini nggak nambah pahala, nggak nambah dosa, namanya mubah. Maka tidak masalah kita tetap menikmati hiburan, tetapi jangan libatkan perasaan cinta, karena hati itu adalah wadah yang kosong. Dan dia hanya bisa diisi dengan satu hal. Kalau sudah penuh dengan satu hal, nggak akan bisa diisi lagi dengan hal yang lain. Kalau sudah penuh dengan cinta yang bukan karena Allah, maka keluarlah cinta karena Allah. Biarkan dia kosong dulu, nanti diisi dengan cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Mencintai orang tua, mencintai ulama, mencintai orang soleh, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan mencintai amal-amal yang membuat kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang coba kita revolusi, kita bangun dalam hati kita. Dan kalau udah dapat, insya Allah beramal soleh itu akan ringan banget. Nanti kita dengarkan kisah-kisah inspirasinya. Mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat. Para sahabat itu jangan cuma, oh ya hebat mereka mah soleh. Oh iya mereka mah orang-orang luar biasa. Tapi kita nggak sampai cinta gitu, nggak sampai kebawa perasaan tentang para sahabat, itu berarti belum. Apalagi kepada Rasul. Kalau lagi ngomongin sahabat itu harusnya tuh kayak ngomongin seseorang yang kita kagumin banget. Kita jadi semangat gitu, berarti orangnya mencintai sahabat. Saya kalau lagi diajak ngomong tentang, sebutlah, mungkin nggak bisa mencintai semua sahabat secara sama, pasti berbeda-beda. Ada yang paling kita ngefans banget. Saya pribadi paling ngefans tuh sama Umar bin Khattab. Sisi apanya? Bukan sisi kerasnya, tapi sisi kecerdasan dan jeniusnya Umar bin Khattab. Banyaknya ijtihad Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya, banyaknya inovasi-inovasi dalam pemerintahannya. Saya cinta banget sama Umar dalam urusan kecerdasannya. Mungkin Umar kalau hidup di zaman kita akan banyak ngelakuin inovasi dalam pemerintahan, akan banyak melahirkan produk-produk fikih yang mungkin bagi sebagian orang dianggap mengada-ngada nih, nggak ada di zaman Rasul. Memang nggak ada, terus kenapa kata Umar? Bukankah ini baik? Dan saya yakin kalau Rasulullah masih hidup pasti Rasulullah akan setuju, karena ini baik. Ini yang saya ngefans banget sama Umar. Siapa lagi yang saya ngidolain banget? Kalau laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang dari kecil udah bersih, gak pernah melihat auratnya sendiri, apalagi aurat orang lain. Dalam peperangan hampir membunuh musuh, tapi gara-gara musuh kesobek celananya sehingga kelihatan auratnya cuma paha doang, Ali jadi berpaling muka dan tidak jadi membunuh musuhnya. Kenapa? Menjaga pandangan. Ini ngefans banget, walaupun saya belum bisa ngejaga pandangan seperti Ali. Ini artinya
Kalau lagi ngebahas Ali itu jadi kangen sama Ali. Kalau ngebahas Umar itu jadi kangen sama Umar. Apalagi kalau ngebahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya rindu ingin ada di antara bersama Rasulullah SAW. Pernah mimpi ketemu Rasul? Berbahagialah teman-teman kalau yang pernah bermimpi ketemu Rasul. Walaupun kita nggak akan pernah ingat wajah Rasul, karena mustahil orang mengingat wajah Rasulullah kalau hanya ketemu dalam mimpi, mustahil. Kalau ada yang mimpi ketemu Rasul terus bisa menggambarkan sketsa wajah Rasul, itu adalah bisikan setan. Kalau mimpi ketemu Rasul, ketemu sih cuma lupa wajahnya kayak gimana. Kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, berarti dia seperti melihat Rasulullah dalam kenyataan. Benar-benar ketemu dengan Rasulullah, seolah-olah dia menjadi salah satu di antara golongan sahabat Nabi. Siapa yang tidak bahagia masuk dalam golongan sahabat Nabi? Gimana caranya? Mimpi ketemu Rasul, dan itu gak bisa dibuat-buat. Kalau gak cinta gak mungkin mimpi. Saking cintanya jadi kebawa mimpi. Dan itu butuh doa, butuh cinta, butuh usaha, butuh pengorbanan, sehingga nanti Allah akan memberikan kita hadiah mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu pernah waktu kecil banget, sebelum saya sering ikut musabaqah, mimpi ketemu Rasul. Terus Nabi bilang gini, dia panggil nama saya, tapi nama itu ada di KTP, bukan nama yang Hanan Ataki ya, cari aja nanti nama aslinya. Dia manggil Fulan, gitu. Fulan, kamu mah, kalau bahasa kita, kamu jangan tinggalkan Al-Quran, peganglah Al-Quran, kata beliau. Udah gitu saya belajar Al-Quran, jadi juara musabaqah. Kebawahnya tuh ke juara musabaqah. Pas saya udah mulai agak-agak gede, udah remaja, mulai puber dan agak jauh dari Al-Quran, mimpi lagi. Mimpinya masuk surga, tapi surganya gak enak banget. Surganya tuh gelap. Surganya itu nggak ada lampu, terus istananya itu kayak saung-saung yang udah reot gitu, terus ada hujan, terus saya duduk dalam saung itu terus kehujanan. Loh kok surga kayak gini ya, mending di rumah saya daripada di surga. Ternyata saya semakin jauh dari Al-Quran, Allah kayak ngasih sebuah gambaran tentang amal saya gitu. Amal kamu itu kayak gini, rapuh, nggak jelas, nggak ikhlas, pokoknya banyak aja tegurannya. Sampai sekarang saya kangen pengen mimpi lagi ketemu Rasul tapi belum bisa. Berarti memang amalnya belum baik, belum setulus, belum sepolos ketika saya masih kecil. Ini artinya kalau kita benar-benar mencintai seseorang karena Allah, saat ngebahas tentang orang itu kita jadi semangat. Saat membahas tentang orang itu kita jadi rindu, kita jadi pengen tahu tentang mereka. Kita jadi, kalau ibarat kita di Instagram atau di sosial media tuh kepo gitu. Ada cewek nge-like postingan kita, terus dia di gambar profilnya kayaknya cantik gitu. Kalau bahasa anak di komennya bening gitu kan ya, gambarnya bening, langsung dikepoin tuh, dicari tahu, nih ternyata dipakai ditutup gitu, nggak semua orang bisa masukkan, agak-agak kecewa, nggak bisa lihat yang lain, kan suka gitu tuh. Terus ada lagi yang lihat lagi kalau yang cowoknya keren nih, kayaknya janggutnya dipelintir ala Van Kyle gitu ya. Kumisnya dipelintir gitu kayak kumis My Stupid Boss. Udah gitu ininya janggutnya kan gaya-gaya 2016, janggutnya tipis, kumis dipelintir, rambutnya rapi gitu, klimis. Pakai kacamata hitam walaupun enggak minus. Pakai kacamata yang frame-nya hitam walaupun enggak minus, kacamata biasa. Pas ngelihat kayak gitu jadi kepo, pengen tahu nih orangnya siapa, tinggal di mana dan segala macam aktivitasnya. Ini karena kita mulai pakai perasaan penasaran gitu. Apalagi kalau udah ada hubungan, harusnya kita kepada Rasulullah keponya dengan membaca sirah Rasul, keponya dengan membaca hadis Rasul, keponya itu dengan cara mencari tahu tentang sosok Rasulullah itu kayak gimana. Makanya nanti setelah sholat Isya, saya pengen share beberapa kisah tentang bentuk cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Itu tuh luar biasa. Kayaknya agak susah kita nirunya, tapi mudah-mudahan jadi penyemangat doang buat kita untuk bisa lebih belajar revolusi cinta, mencintai Allah dan Rasul melebihi apapun juga. Insya Allah nanti kita sharing cerita setelah selesai sholat Isya. Barakallahu li wa lakum.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, merasa udah gak kuat lagi tinggal di kota Madinah. Karena setiap kali Bilal datang ke masjid, maka Bilal akan melihat rumah Nabi di sebelahnya yang di dalamnya ada kuburan Rasul. Jadi kalau kita bentuk cintanya adalah kangen pengen ke Masjid Nabawi, kalau Bilal justru karena saking cinta udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Sehingga sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga gak sempat mikirin pernikahan. Jadi kalau masih ada yang ngerasa galau soal pernikahan, mending belajar mencintai Allah dan Rasul aja deh. Insya Allah gak akan galau lagi soal kapan nikah, gak apa-apa. Saya mah udah punya cinta yang besar, yaitu kepada Allah dan Rasul. Akan tersibukkan dengan sendirinya hatinya dengan cinta yang sebenarnya. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana, sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, "Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali?" Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup.
asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya, semuanya berlari ke masjid, ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, rame banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna, enggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat, 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Rasulullah gak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan? Kalau yang pernah jatuh cinta banget, jatuh cinta berat, pasti tahu banget gimana rasanya ketika ada seseorang yang menyebutkan nama orang yang dia cintai. Pasti berubah suasana perasaannya, hatinya, ekspresi wajahnya, itu pasti. Kalau yang pernah merasakan cinta berat, kalau yang belum pernah, ya tanya aja ke yang udah pernah. Itu pasti tuh. Namanya misalnya ditulis di mana? Saya pernah ya pas saya lagi umroh, di hotel itu ada satu gate, nama gate-nya itu nama istri saya. Langsung saya fotoin, cekrek. Langsung saya send ke istri saya, ini nama kamu ada di gate yang masuk ke masjid. Namanya ada di gate salah satu hotel di Mekah. Pas saya baca itu kayak ada beda gitu dengan membaca gate-gate yang lain. Walaupun ada gate Abdul Aziz, King Fahad atau apa segala macam. Ini ada satu gate bukan di masjid sih. Kalau di masjid keren banget istri saya gitu. Di hotel gitu, gate-nya itu menuju ke masjid, nama istri saya. Nama panggilan sayang saya kepada istri saya. Itu beda hasilnya, beda rasanya. Bagaimana ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan? Apakah kita mencintai nama itu? Muhammad. Sehingga kita ingin memberikan nama itu kepada anak kita. Atau kita senang dipanggil Muhammad. Orang Arab kalau nggak tahu namanya pasti memanggilnya Muhammad, gitu kan? Bukan, saya bukan Muhammad, saya Hanan. Enggak, saya Muhammad. Nama saya Hanan, tapi saya cinta dengan Muhammad. Atau mereka manggilnya ya Abdullah. Kalau dipanggil oleh orang Arab Abdullah ya, jangan bilang saya bukan Abdullah. Abdullah,
Enggak, saya bukan Abdullah. Terus kita hamba siapa kalau bukan hamba Allah kan ya? Abdullah itu panggilan universal, semua manusia itu Abdullah. Dan secara akhlak kita harusnya senang dipanggil Muhammad, orang yang terpuji akhlaknya. Muhammad, alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan nama yang diberikan kepada saya. Walaupun nama aslinya bukan itu. Abdullah, ya saya Abdullah, nama saya Hanan gitu. Saya bukan Abdullah, terus saya siapa? Kan gak mungkin kan? Semua kita adalah Abdullah. Begitulah cintanya Bilal, cintanya para sahabat kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah SAW. Terus bagaimana cara kita sekarang mencintai Rasul sementara Rasulullah sudah gak ada? Apakah hanya dengan menangis ketika mendengar namanya disebutkan dalam lantunan azan? Ada cara lain. Cara kita mencintai Rasulullah setelah Rasulullah tidak ada adalah mencintai para pewaris-pewaris Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris Rasulullah itu adalah para pembawa risalah dakwah dan para ulama. Ulamaul ummah, ulamanya umat kaum muslimin. Saya bukan ulama, saya hanya dai biasa. Dan saya sangat merasa berat jika dipanggil ulama karena nggak pantas banget. Nanti kalau teman-teman mau tahu siapa ulama, saya akan berikan rekomendasi, cintai dia. Dialah pewaris Rasul. Belajar mencintainya seperti sahabat mencintai Rasul. Belajar kangen bertemu dengannya seperti sahabat kangen bertemu dengan Rasul. Belajar dekat dengannya seperti sahabat dekat dengan Rasulullah. Itu bentuk cinta kita kepada Rasulullah kalau kita tidak lagi sezaman dengan Rasulullah. Mencintai pewaris-pewaris Rasul, para ulama. Cari para ulama itu. Dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Rasulullah. Ciri ulama itu apa aja? Lalu cari orang yang memiliki ciri-ciri itu, cintai dia, kangen sama dia. Itulah bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini kisah Bilal. Ada lagi kisah yang lain. Kisah seorang sahabat kecil. Dulu pernah saya ceritakan sebelum ada pemuda hijrah. Yang waktu itu pesertanya masih sekitar 30 orang. Yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu orang yang kalau sholat saking khusyuk dan tidak pernah bergerak, merpati itu hinggap di atas kepalanya. Jadi hinggap, dianggap itu batang kayu sehingga merpati hinggap di atas kepala Abdullah bin Zubair. Itu gak kebayang deh pokoknya. Kalau ada yang pernah kayak gitu itu luar biasa, berarti solehnya itu udah setingkat Abdullah bin Zubair. Saya yakin belum ada di sini yang pernah sholat dihinggapi merpati. Tapi kalau sholat di EOI merpati mungkin saya pernah di Jeddah tuh. Lagi jalan, kena pas di wajah lagi, pertanda sial kata teman saya. Kita paling-paling ya gitu doang. Kalaupun ada hewan lewat di depan kita, tapi sampai nyaman berada di atas pundak atau kepala kita, burung-burung kan burung itu liar tuh. Artinya nggak mudah untuk bisa merasa nyaman di atas sesuatu. Kalau sampai merasa nyaman di atas kepalanya Abdullah, itu kebayang nggak tuh gimana sholat khusyuk yang luar biasa. Setelah selesai sholat orang bilang, ya Abdullah gimana caranya sholat yang sampai burung berasa nyaman hinggap di atas kepalamu. Malah Abdullah tanya, mana burung yang mana? Saking khusyuknya nggak ngerasa burung di atas kepalanya. Kalau kita, saya makan punya zikir khusus gitu. Udah mulai ada pengkultusan. Atau kalau kita nyamuk aja, banyak nyamuk tadi ya sholat di sini mah nyamuk di kaki dia kurang nggak ada autan, sofel apa segala macam. Kita nyamuk lewat aja sadar banget menghilangkan khusyuk. Abdullah merpati hinggap di atas kepalanya ditanya gimana caranya, dia bilang merpati yang mana, nggak sadar tuh ada merpati. Saking khusyuknya. Abdullah bin Zubair, dia adalah anak pertama yang lahir di kota Madinah dari orang muhajirin. Anak pertama dari orang muhajirin yang lahir di kota Madinah. Artinya tahun pertama hijrah dia lahir. Berarti Rasulullah wafat usianya berapa? Ketika Rasulullah wafat usia Abdullah berarti berapa? 10 tahun. Anak kecil kan? Baru kelas 4 SD, 10 tahun. Nah ada adegan anak di bawah 10 tahun. Berarti ini adegan ini sebelum Rasulullah wafat. Berarti kurang dari 10 tahun tapi udah punya cinta yang besar kepada Rasulullah. Berbahagialah kalau kita punya anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang-orang soleh. Ini udah punya percikan-percikan kesolehannya Abdullah bin Zubair. Dan harus punya anak kayak gini. Makanya saya kemarin walaupun saya nggak layak dicintai kayak gitu, tapi saya ngelihat sesuatu yang
inspiring dari salah satu anak teman-teman kita di sini yang dia kangen dengan ustadz yang menurut dia soleh walaupun kenyataannya nggak soleh, cuma ya nggak apa-apa lah, husnuzon dia ya mudah-mudahan jadi kenyataan. Dia kangen dengan ustadz itu, pengen ketemu ustadz itu, udah lama nggak ketemu. Ini baik, sama kayak Abdullah bin Zubair yang mencintai Rasulullah SAW. Pasti usianya masih di bawah 10 tahun karena Rasulullah wafat dia 10 tahun. Gimana bentuk cintanya? Suatu saat Rasulullah sedang bekam, ngeluarin darah. Ketika darahnya udah keluar, Rasulullah bilang ke Abdullah, tolong buang darah ini ke tempat yang nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Oh ya siap ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na, ambil darah itu, dia pergi lama, datang senyum. Kata Rasulullah, kamu buang di mana ya Abdullah? Saya buang ke tempat yang tidak ada yang tahu kecuali saya dan Allah dan saya. Hah? Di mana itu ya Abdullah? Rasulullah curiga, terus Rasulullah tanya, ya Abdullah, kamu telan darahnya, kamu minum? Iya ya Rasulullah, diminum sama dia coba. Darah Rasul diminum sama anak usia di bawah 10 tahun. Kenapa ya Abdullah? Ya Rasulullah, saya tidak rela setetes darahmu ini dinikmati oleh makhluk yang lain. Saya lebih pengen menikmatinya daripada yang lain. Daripada saya buang dinikmati sama semut segala macam, mending saya ya Rasulullah. Karena saya mencintaimu ya Rasulullah. Coba lihat ekspresi anak kecil di zaman Rasul. Ditelan darah Rasulullah, dan darah bekam itu nggak sedikit, bisa 1 labu tuh. Minimal setengah labu, nelan darah karena saking cintanya. Siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin, itu ekspresi aja karena emang dia cinta banget sama Rasulullah, gila dengan cintanya kepada Rasulullah sampai akhirnya dia minum darah yang kalau bahasa kita darah kotor, tapi Rasulullah gak punya darah kotor. Diminum sama dia, terus Rasulullah kemudian mengatakan tidak akan dimakan oleh api neraka seseorang yang di dalam tubuhnya ada darah aku, yaitu Abdullah bin Zubair, salah satu yang dijamin tidak akan masuk api neraka. Lalu Rasulullah mendoakan Abdullah bin Zubair, mendoakan khusyuknya sholat, mendoakan syahidnya sehingga dia meninggal dalam keadaan dibunuh, kemudian jasadnya digantung di Ka'bah. Kan ada tuh adegan di masa seorang penguasa yang sangat zalim setelah masa Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair dibunuh, kemudian jasadnya digantung di Ka'bah beberapa hari tapi tidak membusuk. Berharap ibunya Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah, mengambil jasadnya dengan memohon-mohon kepada si pembunuh. Setelah lama ditunggu, ibunya nggak datang-datang, membiarkan jasad anaknya tergantung. Akhirnya si pembunuh ini yang putus asa, datang ke Asma. Ya Asma, anak kamu sudah saya gantung, kok kamu nggak datang-datang? Kok kamu nggak bermohon kepada saya supaya saya turunkan jasad anakmu dan dikuburkan? Kata Asma, yang saya tahu bukan kamu yang telah mencelakakan dia, tapi dia yang mencelakakan kamu nanti di akhirat. Demi Allah, saya tidak akan menghinakan diri saya dengan cara memelas kepadamu untuk menurunkan jasad anak saya. Akhirnya diturunkan sendiri sama si pembunuhnya, diturunkan akhirnya diserahkan kepada keluarga. Abdullah bin Zubair, anak kecil, apa yang telah dia dapatkan dari Rasulullah SAW? Ilmu apa sehingga dia mencintai Rasulullah lebih daripada apapun. Bahkan dia rela meminum darah Rasulullah. Kemudian ada Abdullah yang lain, namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, sniper ulama pula, banyak ilmu dan jago nembak, jarang meleset. Abdullah bin Umar pernah ketika suatu hari dalam jamuan makan bersama Rasulullah, biasanya yang di sebelah kanan Rasulullah itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian orang-orang yang seniornya para sahabat. Kali ini di sebelah kanannya Rasulullah itu langsung duduk Abdullah bin Umar. Langsung dia masuk ke tengah-tengah sahabat, langsung duduk sebelah Rasulullah, nggak mau diganggu, udah gini di samping Rasulullah. Kemudian para sahabat heran, Abdullah kenapa kayak gitu? Anak-anak yang lain pada main, dia mah duduk di sebelah Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum, ya Abdullah, maukah kamu memberikan tempat ini kepada yang lebih tua? Kata Abdullah, tidak ya Rasulullah. Ke yang lain dia mau. Ke Abdullah, tidak ya Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kenapa ya Abdullah? Saya tidak rela makanan pertama yang engkau sentuh akan disentuh oleh orang lain sebelum saya. Saya ingin makanan yang disentuh oleh Rasulullah, roti yang disobek oleh Rasulullah, maka bekas sobekan Rasulullah, kalau perlu bekas minumnya Rasulullah dari gelas itu ingin diminum oleh Abdullah bin Umar. Kayak gitu ekspresi cintanya Abdullah kepada Rasulullah. Coba. Kenapa? Karena mereka tahu tidak ada yang lebih layak dicintai setelah Allah daripada Rasulullah. Ini yang kita coba belajar. Tidak ada yang lebih layak kita habis-habisan dalam urusan perasaan dan cinta kecuali Allah dan Rasulullah. Kemudian yang lain itu pun karena Allah dan Rasul.
Sampai Nabi mengatakan, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Umar datang, ya Rasulullah, aku mencintaimu seperti aku mencintai diri sendiri. Itu kan udah keren tuh. Kata Rasulullah, nggak cukup ya Umar. Terus bagaimana? Katakan aku mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Ada yang kayak gitu? Banyak. Sahabat rata-rata kayak gitu. Makanya jangan gampang menghujat para sahabat. Kita dibandingkan mereka mah nggak ada apa-apanya. Cuma kita sedikit tahu cerita tentang mereka. Kalau kita tahu cerita yang banyak tentang mereka, kita akan sadar bahwa kita cuma debu dibandingkan kesolehan mereka. Salah satu yang cintanya luar biasa kepada Rasulullah itu adalah seorang ibu yang tidak disebutkan namanya dalam cerita ini. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang, dia bertanya, bagaimana dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah selamat? Terus orang-orang mengatakan, ya ibu, ayahmu meninggal dalam peperangan ini, syahid. Dia bilang, bagaimana dengan Rasulullah? Ya ibu, kakakmu meninggal dalam perang ini. Kata dia, bagaimana dengan Rasulullah? Dia nggak peduli, ayahnya meninggal, kakaknya meninggal, bagaimana dengan Rasulullah? Cuma kalau kita punya ibu kayak gini agak-agak nelangsa juga ya. Saya mah saya mah nggak ada apa-apanya gitu. Suami yang punya istri kayak gini, gimana dengan Rasulullah? Saya lagi luka nih, Rasulullah gimana? Aduh, gimana perasaan kita? Berarti kita belum mencintai dia karena Rasul. Masih cemburu kepada Rasul, kan nggak boleh cemburu kepada Rasul atau ya? Dia mah ditanya, ayahmu meninggal, Rasulullah gimana? Kakakmu meninggal, Rasulullah gimana? Anakmu meninggal, 3, ayahnya, kakaknya, anaknya meninggal dalam perang itu. Dia tanya Rasulullah gimana? Kemudian mereka mengatakan Rasulullah baik-baik saja dan tidak terluka. Baru dia mengatakan, selama Rasulullah baik-baik saja, musibah saya itu tidak masalah. Selama Rasulullah baik-baik saja, musibah-musibah itu ringan bagi saya. Coba, ini bukan kata-kata orang yang tega sama keluarganya, bukan. Ekspresi betapa dia mencintai Rasul lebih dari apapun juga. Makanya sahabat kalau ketemu Rasul sering bilang, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Saya lebih mencintai engkau daripada ayah dan ibu saya ya Rasulullah. Bahasa Arabnya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Saya lebih mencintai engkau daripada ayah dan ibu saya ya Rasulullah. Ada lagi seorang perempuan disebutin namanya Ummu Umarah atau Ummu Imarah. Ummu Umarah ini salah satu prajurit Islam perempuan yang paling banyak berperang bersama Rasulullah, orang Ansor, bukan orang Muhajirin. Jadi kalau ada yang bilang perempuan gak boleh jadi aktivis, berarti dia gak pernah baca cerita Ummu Umarah. Itu bukan aktivis lagi, udah jadi prajurit. Kalau perempuan gak boleh jadi militer, berarti dia gak baca cerita Ummu Umarah. Perempuan jadi polwan, Ummu Umarah, tapi jangan polwan yang itu. Polwan yang Ummu Umarah lah pokoknya ya. Yang menjaga keamanan, bukan merusak keamanan hati para pria. Oke, tadi cerita apa? Ummu Umarah. Ada yang bilang gak boleh perempuan jadi aktivis, perempuan mah di rumah aja. Siapa bilang gak boleh? Kalau dia bisa menjaga batasan-batasan sebagai seorang muslimah, maka kenapa tidak? Sekedar jadi aktivis doang, berperang aja boleh, apalagi aktivis. Emangnya kalau berperang kita boleh milih, saya mah yang bukan muhrim gak mau, bisa gitu? Berperangnya cari yang muhrim aja, yang dekat-dekatan, terus kalau ketemu dengan musuh, kamu kan bukan muhrim saya, gak usah dekat-dekatan, gak bisa kan ya? Namanya perang bukan cuma bersentuhan dengan musuh, dengan kulit dengan kulit, bahkan bajunya bisa sobek, jilbabnya bisa kesingkap, namanya orang berperang. Ummu Imarah kena sabetan pedang di lehernya, kira-kira sobek nggak tuh? Orang lehernya sampai sobek, gimana dengan jilbabnya pasti sobek, kelihatan nggak auratnya? Kelihatan, tapi kok masih dibolehin? Namanya perjuangan. Apalagi aktivis yang nggak, insya Allah nggak akan sampai sobek bajunya. Sekedar mungkin lebih banyak berinteraksi dengan laki-laki, selama masih bisa menjaga diri nggak masalah. Tapi kalau dia mulai muncul fitnah, bahasanya rapat dakwah, rapat aktivis, tetapi ternyata justru jadi ajang untuk gitu-gituan, maka jangan. Nah, Ummu Umarah seorang mujahidah yang paling pemberani. Julukannya apa? Hamraul Asad. Hamraul Asad itu artinya singa merah. Kenapa disebut singa merah? Singa karena dia pemberani, merah karena dia berdarah-darah demi membela Allah dan Rasul. Dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin dalam keadaan terpukul mundur, dalam keadaan kacau balau, Rasulullah tinggal sendiri,
Tidak ada yang melindungi dan Allah merekam itu di dalam Al-Quran. Ketika kalian pergi dan meninggalkan Rasul di belakang sendiri. Siapa yang balik arah dan membela Rasulullah waktu itu? Salah satunya di antara sedikit orang yang balik lagi untuk melindungi Rasulullah adalah Ummu Umarah. Melindunginya gimana? Dia nggak punya pedang karena pedangnya udah jatuh. Dia lari bersama semua pasukan yang jumlahnya 700 orang udah lari, pedang udah jatuh, tombak udah jatuh. Mereka secara spontan lari semuanya naik ke atas bukit. Tiba-tiba Ummu Umarah ingat, Rasulullah gimana, lihat ke belakang, Rasulullah tinggal sendiri di antara musuh. Langsung balik lagi, nggak mikirin tentang apakah dia siap apa enggak dengan senjatanya. Balik, ketika musuh menebas Rasulullah, dia tahan pakai badannya. Dia nggak punya senjata untuk nahan pedang musuh, sehingga ketika musuh mau menebas Rasulullah, daripada Rasulullah yang kena tebasan pedang dan nanti bisa membahayakan nyawa Rasul, dia tahan dengan badannya. Dia langsung pasang badan, kena badannya. Setiap kali kena badannya, dia ngelihat Rasulullah tidak apa-apa, dia bahagia. Kemudian dilempar tombak oleh musuh, dia tahan lagi dengan badannya, sehingga di tubuhnya ada lebih dari 20 luka bekas tombak, panah, dan sayatan pedang demi menjaga dan melindungi Rasulullah. Gimana kira-kira? Kena pedang itu kan beda dengan cuma kegores sama pisau ya. Itu pedang beneran, pedang yang diasah, pedang baja. Jadi jangan dibayangin gitu doang. Ngerasain sendiri deh. Itu susah gitu. Kalau kita cuma baca sejarah sekilas doang kita nggak akan menghayati. Makanya kalau baca sejarah hayatin dulu baru tahu gimana perjuangan mereka. Itu luar biasa. Kalau kena peluru meninggal oke. Kalau kena pedang kan nggak meninggal, tanggung kan ya. Sakit tapi nggak mati gitu. Kalau kena peluru sakit langsung mati. Nggak tahu sih kalau yang benar nggak gitu, matinya udah nggak sakit. Katanya kalau udah mati nggak sakit lagi, jadi udah selesai gitu. Tapi kalau kena pedang sampai 20 sayatan pedang gimana tuh rasanya tuh? Sobek seluruh tubuhnya, termasuk yang paling parah tuh bagian lehernya. Dia tahan lehernya. Mungkin kalau kita pertama banget pas Rasulullah mau kena kita tahan, oke lah karena belum tahu rasanya gitu ya. Wah saya tahan deh pakai tubuh saya deh. Oh ternyata sakit, nggak jadi deh. Kan bisa aja gitu. Ini enggak 20 kali, berarti kan benar-benar rela banget dia mati demi Rasulullah. Kalau sekali doang mungkin masih orang nekat lah gitu. Orang nekat sekali kena, yang kedua udah nggak berani karena emang ternyata sakit banget. Tapi ini 20 kali, perempuan lagi tuh. 20 kali menahan serangan musuh dengan tubuhnya sendiri. Sampai kemudian dia ditandu untuk pulang, nggak bisa jalan lagi, udah babak belur. Rasulullah juga kena tombak. Di antara yang waktu itu ngelindungi Rasulullah itu adalah Ukasyah. Kemudian makanya Ukasyah itu masuk surga satu di antara 70.000 orang tanpa hisab. Kemudian Abu Bakar, kalau perempuan itu Ummu Umarah. Pas pulang Rasulullah dirawat, Ummu Umarah dirawat. Karena dia perempuan dirawatnya berbeda dengan laki-laki, punya tenda sendiri. Lagi dirawat, lagi diperban, lagi dijahit bekas luka-lukanya yang udah sobek kayak gitu, lagi dijahit nih. Dan orang dulu nggak pakai bius kalau ngejahit, kalau sekarang udah pakai bius masih teriak-teriak ya. Saya kemarin di opname di rumah sakit itu, ternyata sakit juga ya karena apalagi ternyata pembuluh darah saya kecil. Jadi pas susternya nyari-nyari pembuluh darah saya itu ternyata salah, bukan pembuluh darah, kulit, digini-giniin. Saya teriak-teriak di rumah sakit. Itu Pak Bejo ngelihat. Pas saya lagi teriak, pas ada yang ngunjungin lagi tuh, jadi malu-maluin. Ternyata Ustadz teriak juga kalau lagi sakit. Baru jarum doang udah teriak-teriak, soalnya digini-giniin di bawah kulit saya. Udah gitu infusnya dialirkan, ternyata nggak masuk ke dalam pembuluh darah, malah masuk ke bawah kulit saya jadi bengkak gitu. Ini kenapa nih suster? Salah Pak, ternyata nggak masuk pembuluh darah, tarik lagi. Berkali-kali loh. Pelajarannya harus olahraga biar pembuluh darahnya gede. Saya karena kurang olahraga di tangan, olahraga di yang bagian lain, jadi akhirnya pembuluh darah saya kecil. Olahraganya kaki gitu ya. Astagfirullahaladzim. Terbawa suasana. Apa tadi? Ummu Umarah lagi dijahit gitu ya. Sobek tuh, lukanya lagi dijahit. Maka Rasulullah bertanya bagaimana keadaan Ummu Umarah. Rasulullah khawatir dengan nasib Ummu Umarah. Akhirnya Rasulullah datang ke tendanya Ummu Umarah dan bertanya, "Assalamualaikum." Kan di luar tenda tuh, jangan mentang-mentang merasa saya mah Rasul nggak akan kegoda, main masuk aja enggak. Rasulullah aja yang Rasul nahan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Man," kata Ummu Umarah, "siapa?" Rasulullah. Langsung Ummu Umarah berdiri coba.
lagi diperban, lagi dijahit, lagi dalam keadaan sakarat kayak gitu. Pas tahu Rasulullah yang datang langsung berdiri, langsung nutup semua luka dia. Dia nggak mau Rasulullah tahu kalau dia itu luka parah, sehingga Rasulullah jadi sedih. Kan gara-gara ngebelain Rasulullah dia kayak gitu kan, nggak enak sama Rasulullah. Langsung dia berdiri sampai menetes darahnya dari jilbab dan sorban yang menutupi luka itu. Berdiri, ya Rasulullah, gimana keadaan engkau ya Rasulullah, gimana keadaan engkau? Rasulullah mengatakan, alhamdulillah saya baik-baik saja, bagaimana kamu ya Ummu Umarah? Alhamdulillah saya masih sehat aja, gak apa-apa ya Rasul, gak apa-apa. Coba, bisa gak kayak gitu? Susah banget tuh bisa kayak gitu tuh. Kalau kita pasti ya Rasulullah, udah lihat kan gimana pengorbanan saya? Pantas sih ngomong kayak gitu, cuma Ummu Umarah gak mau ngomong kayak gitu. Ya Rasulullah gak apa-apa, benar-benar gak mau sama sekali memberatkan Rasulullah baik fisiknya ataupun perasaannya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Ummu Umarah, apa yang kamu harapkan dari semua pengorbanan ini? Kemudian Ummu Umarah baru mengatakan, ya Rasulullah, cuma satu yang saya harapkan, doakanlah saya agar saya menjadi tetanggamu di dalam surga. Selalu kayak gitu. Doakan saya agar menjadi tetanggamu di dalam surga. Kalau kita, ya Allah saya udah tahajud, mana nih kok usaha saya gak beres-beres nih. Belum tahajudnya, belum istiqomah, baru beberapa hari udah ngomongnya kalau minta, boleh minta, pasti mintanya usaha, jodoh, ya gitu-gitu aja tuh. Coba kalau kita, di zaman kita itu ada Rasulullah. Terus kita tahu Rasulullah itu doanya mustajabah, kira-kira yang akan kita minta apa? Gak usah jauh-jauh, jawabannya ada di dalam doa kita. Yang paling sering kita doain itu apa? Ya itu yang kita minta. Rata-rata doa-doa kita, gak kita sih, saya aja. Doa-doa saya tuh rata-rata ya tentang dunia, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah harta, masalah bahagia, masalah-masalah dunia aja. Ujung-ujungnya akhirnya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi Ummu Umarah meminta murafaqataka fil jannah. Saya ingin menjadi tetanggamu di dalam surga ya Rasulullah. Rasulullah berdoa, ya Allah berkahilah Ummu Umarah, berkahilah keluarga Ummu Umarah dan jadikan mereka min ahlil jannah. Tahukah kita Ummu Umarah punya anak? Dan salah satu di antara anak laki-lakinya yang juga ikut berjihad bersama Ummu Umarah, bersama ibunya, bersama ayahnya, suatu saat ditangkap oleh musuh. Musuhnya adalah seorang nabi palsu, kalau nggak salah Musailamah Al-Kadzab. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketangkap sama nabi palsu, kemudian potong kecil-kecil. Ya, mulai dari jempolnya dimutilasi, terus juga kakinya, kemudian lututnya, kemudian jarinya, kemudian tangannya, kemudian lengannya, satu persatu dimutilasi sama musuhnya. Kenapa dimutilasi? Siksaan, pengen nguji. Pas ditangkap sama musuh di antara banyak pasukan kaum muslimin, ketahuan ternyata ini anaknya Hamraul Asad, anaknya singa betina yang disebut dengan Hamraul Asad, singa merah. Maka musuh ini menjadi penasaran, apakah kamu setangguh ibumu? Apakah kamu sekuat ibumu? Apakah kamu sesabar ibumu? Akhirnya kalau kamu seorang anaknya Ummu Umarah, sekarang kita uji, benarkah kamu anak Ummu Umarah? Akhirnya diuji. Kalau kamu udah gak sabar, maka bilang saja bahwa kamu mengakui saya sebagai Nabi setelah Muhammad. Tapi dia gak mau berucap apapun kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha. Sampai akhirnya tubuhnya dimutilasi habis, potong-potong dan ditaruh di dalam karung, dikirimkan kepada Ummu Umarah. Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya Ummu Umarah bersedih, minta izin kepada Abu Bakar untuk bisa berjihad lagi. Abu Bakar mengizinkan, lalu dia pun membunuh Musailamah Al-Kadzab. Dalam perang itu Ummu Umarah kehilangan satu lengannya. Sejak saat itulah baru Ummu Umarah pensiun dari jihad. Karena lengannya sudah hilang satu, kepotong dalam peperangan. Ini orang luar biasa. Kalau di zaman dulu mungkin ada istilah Cut Nyadin, orang-orang yang kayak gitu yang hidupnya di medan perang. Setelah dia tangannya kepotong, udah gak bisa berjihad lagi, dia sedih. Dia katakan, ya Rasulullah, betapa rindunya aku kepadamu ya Rasulullah. Betapa rindu aku kepadamu, nangis setiap hari sampai akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan tersenyum karena berpikir, insya Allah sebentar lagi saya akan ketemu dengan kekasih saya Rasulullah SAW. Ummu Umarah. Kelelahan apa yang sering kita keluhkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW? Sementara Ummu Umarah bahkan tidak mengeluh dengan puluhan luka di tubuhnya. Kelelahan apa yang kita keluhkan untuk berjuang dan melanjutkan perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW? Lalu mana bukti bahwa kita mencintai Rasulullah lebih dari diri kita sendiri? Belajar dari Ummu Umarah, dia perempuan, harusnya kita laki-laki bisa lebih dari itu. Ada lagi
ada satu lagi seorang sahabat yang mencintai Rasulullah itu dengan cara unik. Ini terkenal. Mencintai Rasulullah itu dengan cara namanya Ukasyah. Ketika Rasulullah sakit keras, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang pernah saya sakiti, pernah saya zalimi, pernah saya cela, sekarang balas. Saya enggak mau meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Ukasyah berdiri, ya Rasulullah, saya pernah engkau pecut ketika engkau ingin memecut kendaraanmu, enggak sengaja mungkin kena di punggung saya Rasulullah. Oh ya udah ya Ukasyah, ambil hakmu sekarang, pecut saya Ukasyah. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat mengambil alat untuk memecut. Udah gitu dihadirkan di hadapan Rasulullah, Ukasyah mengambilnya. Kemudian Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, waktu itu saya tidak pakai baju. Para sahabat biasa nggak pakai baju, soalnya mereka miskin-miskin. Maka saya memohon sekarang Rasulullah juga nggak pakai baju. Padahal Rasulullah lagi panas tinggi tuh, dalam keadaan sakit keras sebelum beliau wafat. Para sahabat udah sebel banget sama Ukasyah, kok bisa-bisanya nih orang dijamin surga tapi ngomongnya gini gitu. Akhirnya para sahabat bilang, ya Ukasyah, udah gila kamu, ya Ukasyah, kamu sudah kehilangan akalmu, kenapa kamu melakukan Rasulullah kayak gitu? Rasulullah mengatakan, biarkan, ini hak dia. Akhirnya Rasulullah membuka bajunya dan mempersilahkan Ukasyah untuk memecut punggung beliau. Ketika Rasulullah membuka bajunya, Ukasyah kemudian melemparkan pecutannya, kemudian memeluk punggung Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada niat saya untuk membalas apapun. Saya hanya ingin sebelum engkau kembali kepada Allah, saya ingin menyentuh kulitmu yang mulia. Kata Rasulullah, siapapun yang menyentuh kulitku ini, maka haram kulitnya dari api neraka. Cara cintanya itu agak-agak unik emang. Makanya sekarang ada orang yang mengekspresikan cinta kepada Rasulullah dengan bersolawat. Ada yang mengekspresikan cinta kepada Rasulullah dengan berjuang dalam dakwah. Ada yang mengekspresikan cinta kepada Rasulullah itu dengan ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Ada yang mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah itu dengan membuat syair-syair tentang Rasulullah. Dan para sahabat pun membuat syair tentang Rasulullah, walaupun bukan itu saja ekspresi cinta mereka. Katakanlah mungkin kalau di Arab itu ada lagu Laukana bainanal habib ladanal qasi wal qarib. Seandainya kekasih itu ada di antara kita, pasti semuanya akan nyaman. Kalau di Indonesia ada lagu Rindu kami padamu ya Rasul. Itu ekspresi cinta. Ada yang mengekspresikannya dengan syair-syair yang tidak dinyanyikan tetapi dibacakan. Ada yang mengekspresikannya dengan memperingati Maulid Rasulullah. Ini semuanya ekspresi cinta dan tidak ada batas dalam mengekspresikan cinta. Asal tidak melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para sahabat mengekspresikan cintanya tidak diajarkan oleh Rasulullah? Apakah Ukasyah disebut bid'ah dengan cara mengekspresikan cintanya dengan memeluk tubuh Rasulullah? Ya Ukasyah ini bid'ah, saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah Rasulullah bilang kayak gitu. Namanya orang mengekspresikan cintanya kan ya. Begitu juga dengan tadi Abdullah bin Zubair meminum darah, bukankah darah itu sesuatu yang haram? Tetapi dia minum dan khusus untuk Rasulullah ada pengecualian. Dan Rasulullah nggak mengatakan bahwa ini tidak pernah saya ajarkan, kenapa kamu lakukan wahai Abdullah? Tidak, itu ekspresi cinta. Selama tidak melanggar syariat, ekspresikan cinta kita dengan cara-cara yang baik. Saya pribadi, walaupun mungkin cinta saya kepada Rasulullah jauh dibandingkan sahabat kepada Rasul, tapi saya mencoba untuk mengekspresikan cinta saya itu dengan berjuang dalam gerakan dakwah, walaupun dakwahnya masih kecil-kecilan. Motivasi saya adalah Rasulullah dulu berjuang, saya ingin meneruskan perjuangannya semampu saya. Inilah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, kalau kita rindu sama Rasul, ingin ketemu dengan Rasulullah nanti di akhirat, seperti Fatimah bertanya, ya ayah, nanti di padang mahsyar kalau saya rindu sama ayah pengen ketemu, ketemunya di mana? Kata Fatimah. Kata Rasulullah, kalau kamu pengen ketemu dengan saya wahai Fatimah, tunggulah saya di telaga Al-Kautsar. Rasulullah itu nanti di padang mahsyar ada di Al-Kautsar. Kalau di Sirat ada di awal Sirat. Kalau nabi yang lain itu ada di akhir Sirat. Bedanya Rasul dengan nabi yang lain yang jumlahnya ribuan, nabi-nabi yang lain itu melintasi Sirat dulu terus nunggu umatnya di ujung Sirat. Sambil mengatakan Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan umat kami, selamatkan umat kami. Mereka ada di ujung Sirat, tapi Rasulullah tidak di ujung Sirat, beliau ada di awal Sirat. Setiap umatnya datang, maka beliau akan membantu. Siapa yang dibolehkan oleh Allah untuk dibantu, maka akan beliau bantu dengan syafaat yang Allah izinkan. Nanti di surga, Rasulullah ada di Firdaus. Di padang mahsyar, Rasulullah ada di Kautsar.
Di Sirat beliau ada di awal titian Sirat, dan surga beliau ada di Firdaus. Makanya kalau berdoa kata Rasul, berdoalah dapat Firdaus yang puncak. Firdaus al-a'la. Kenapa? Disitulah singgasana Rasulullah SAW. Kalau kita ingin bertetanggaan dengan Rasulullah, maka belajarlah mencintai beliau dan ekspresikan cinta kita dengan cara yang baik, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang diajarkan di dalam syariat Islam kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, dan mudah-mudahan Allah menambahkan rasa cinta itu di dalam hati kita sehingga setiap hari menjadi semakin baik amal soleh kita. Teman-teman sekalian, marilah kita tutup halaqah kita pada malam ini dengan sama-sama berdoa, dan kita awali dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا غفار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا إلهنا قصدناك يا كريم. ربنا ما أرحمك. ربنا ما أرحمك. ربنا ما أكرمك. ربنا ما أجودك. يا الله يا رب السماوات والأرض يا ربنا يا غفار يا غفور اغفر لنا يا غفار. اغفر لنا يا غفار. اغفر لنا ذنوبنا يا غفور. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإن لم تغفر لنا فمن يغفر الذنوب إلا أنت يا الله 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 يا
فأجب دعاءنا يا الله وتقبل منا يا الله قصدناك يا كريم قصدناك يا رحيم قصدناك يا شكور قصدناك يا رب العالمين يا الله إلهنا ya Rabbana, hanya kepada Engkau kami memohon segala permintaan ya Allah. Kami sadar tidak ada gunanya kami meminta kepada selain Engkau ya Allah. Meskipun mereka mencintai kami, tetapi mereka tidak memiliki segala sesuatu seperti yang Engkau miliki ya Allah. Semua kami ini fakir di hadapan-Mu ya Allah, dan Engkau maha kaya ya Allah. Kami ini lemah di hadapan-Mu dan Engkau maha perkasa ya Allah. Kami hina dina di hadapan-Mu dan Engkau maha mulia ya Allah. Kami rendah di hadapan-Mu dan Engkau maha tinggi ya Allah. Kami hanya hamba di hadapan-Mu dan Engkau penguasa alam semesta ya Allah. Ya Rabbana, sepenuhnya kami adalah milik-Mu ya Allah. Diri kami dan hati kami adalah milik-Mu ya Allah. Hidup kami adalah milik-Mu ya Allah. Sesungguhnya kami semua adalah milik-Mu ya Allah. Dunia dan akhirat adalah milik-Mu ya Allah. Hidup dan mati adalah milik-Mu ya Allah. Dan kami tidak akan kembali kecuali kepada-Mu ya Allah. Dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk ya Allah, pasti semua akan kembali kepada-Mu ya Allah. Inna lillah, kami semua milik-Mu ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kami semua akan kembali kepada-Mu. Pasti ya Allah, kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun, pasti kami akan kembali kepada-Mu ya Allah. Cepat ataupun lambat, sekarang ataupun nanti, hari ini ataupun esok, ataupun suatu saat, pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kami pasti akan merasakan kematian yang pernah dirasakan orang-orang sebelum kami ya Allah. Sesoleh para anbiya pun akan wafat ya Allah, dan sedurhaka Fir'aun juga akan mati, dan semua dikembalikan kepada-Mu ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepada-Mu dalam keadaan kotor ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepada-Mu Engkau belum menerima taubat-taubat kami ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepada-Mu, kembalinya kami di hari yang paling celaka dalam hidup kami ya Allah. Kami takut ketika kami kembali kepada-Mu, kami masih menyimpan sombong di dalam hati kami ya Allah. Sedangkan Rasul-Mu mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil zarah ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Kami takut kembali kepada-Mu dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, maafkanlah kekurangan dari amal-amal kami hari ini ya Allah. Dan terimalah taubat kami ya Allah. Jika Ramadan kali ini mungkin adalah Ramadan terakhir bagi kami ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan sehari pun berlalu dengan sia-sia ya Allah, karena kami tidak tahu apakah ada kesempatan yang lebih baik daripada Ramadan setelah ini ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah, agar kami bisa menggunakan waktu kami sebaik-baiknya ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah, agar kami bisa beramal sebanyak mungkin sebelum kami kembali kepada-Mu ya Allah. Karena harta yang kami kumpulkan tidak lagi bermanfaat bagi kami nanti di akhirat ya Allah. Keluarga yang kami banggakan tidak lagi bisa menolong kami nanti di akhirat ya Allah. Nama besar yang sering membuat kami menjadi sombong tidak lagi bermanfaat bagi kami di akhirat ya Allah. Para pengikut, orang-orang yang mengidolakan kami, mereka tidak bisa menolong kami nanti di akhirat ya Allah. Teman-teman yang selama ini mengajak kami bermaksiat, mereka bersenang-senang dengan kami di dunia, tetapi mereka tidak bisa menolong kami nanti di akhirat ya Allah. Hanya amal soleh dan orang-orang soleh yang mampu menolong kami dengan seizin-Mu ya Allah. Jadikan hati kami cinta kepada keimanan dan amal soleh.
Dan jadikanlah rasa cinta itu indah di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami jika kami pernah durhaka kepada orang tua kami ya Allah, dan itu sering kami lakukan ya Allah. Maafkanlah kami jika hati kami masih berat untuk memaafkan kesalahan orang tua kami, padahal kesalahan kami jauh lebih banyak daripada kesalahan mereka kepada kami ya Allah. Maafkanlah kami jika kami pernah durhaka kepada suami kami ya Allah, durhaka kepada istri kami ya Allah, durhaka terhadap anak-anak kami ya Allah, terhadap saudara kami ya Allah. Maafkanlah kami jika kami pernah menzalimi orang lain ya Allah. Maafkanlah kami jika kami pernah mencela orang lain ya Allah. Maafkanlah kami jika kami pernah merampas kehormatan orang lain ya Allah. Astaghfirullah, 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 Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa hamba ya Allah. Apalah guna hidup hamba ya Allah jika mati dalam keadaan pendosa ya Allah. Apa guna harta hamba ya Allah jika mati tidak punya amal ya Allah. Apa guna pengikut hamba ya Allah setelah mati kami sendiri di dalam kubur ya Allah. Apa guna kesombongan dan kebanggaan ya Allah jika mati kami tidak membawa apa-apa ya Allah. Apa guna dunia dan seisinya ya Allah jika kekekalan hanya ada di akhirat ya Allah. Sadarkanlah hati kami ya Allah. Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia ya Allah. Jangan biarkan kami silau dengan fata morgana ya Allah. Jangan biarkan hidup kami sia-sia ya Allah. Jangan biarkan waktu kami sia-sia ya Allah. Lindungilah hamba-Mu ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada Rasulullah. Sampaikanlah salam rindu kami kepada keluarga Rasulullah. Sampaikanlah salam rindu kami kepada para sahabat, khususnya kepada Bilal bin Rabah. Ya Allah, jadikanlah hati kami mencintai Rasul seperti lembutnya hati Bilal dalam mencintai Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah